Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran berikutnya, yaitu akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 hanya dengan 30 menit, langsung pintar dan menyenangkan. Baiklah, pelajari juga atau lihat video sebelumnya cara menghitung bilangan kuadrat. Contohnya, 1 kuadrat adalah perkalian bilangan itu sendiri. 1 kali 1 adalah 1. 2. Kita lanjut lagi ya. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 4 kali 4 16. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. 7 kali 7 49. 8 kali 8 64. 9 kali 9 81. 10 kali 10 100. Nah, sekarang kita akan pelajari bentuk akar dengan bilangan ratusan dan ribuan. Ya, kita lihat ya, bentuk akar ratusan dan ribuan. Ya, contohnya 5 kali 5 adalah 25. Maka akar 25 adalah 5, karena 5 kali 5 adalah 25. Oke, kita lanjut ke bentuk akar dengan bilangan ratusan dan ribuan. Ya, contoh soal nomor 1 adalah akar dari 576. Nomor 2 akar dari 324. Nomor 3 akar dari 196. Ya, kita lanjut lagi, akar dari 1444 berapa? Kemudian akar dari 1849. Nah, kita pahami satu persatu ya untuk bisa menjawab soal yang tadi. Kita coba menjawab soal yang pertama, yaitu soal akar dari 576. Di sini saya lengkap ya, lengkap dengan cara-caranya sistem Smart Edu ya. Yang pertama, kita abaikan cara 1 adalah coret bilangan puluhan, karena tidak akan kita gunakan untuk menjawab soal akar pangkat 2. Kita coret puluhannya. Oke, setelah kita coret puluhannya, kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua adalah pikirkan angka yang sama, yang jika dikalikan maka angka belakangnya adalah 6 ya, angka belakangnya apa dikalikan adalah 6, yaitu kita lihat 4 kali 4 hasilnya 16 dan 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Oke, setelah kita tahu kunci ini, maka jawabannya adalah dua pilihan, yaitu angka dengan belakang 4 atau angka dengan belakang 6. Kita lihat di sini ya. Angkanya dengan belakang 4 juga 16 ya. Angka yang belakangnya 6 juga 36. Oke, juga angkanya 6. Selesai step kedua, kita lihat step ketiga bagaimana? Yaitu pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka hasilnya paling mendekati angka 5. Angka 5 yang paling depan. Paham ya? Angka 5 yang paling depan nih yang selingkarin. Kita perhatikan hanya mendekati angka 5, yaitu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti angka yang mendekati angka 5 adalah 2 kali 2. Oke. Cara selanjutnya ikat tulis angka 4 di sini ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Ditulis di bawah angka 5. Kemudian kita kurangi. Ya, 5 kurang 4 adalah 1. Nah, pindahkan angka 2 ya. Pindahkan angka 2 tadi, ini K2 ya. Pindahkan angka 2 ini ke depan angka 4. Nah, setelah kita pindahkan angka 2 ke angka 4, kita tinggal memilih angka 24 atau 26 untuk jawabannya ya. Angka 24 atau 26. Caranya, kita lakukan 5 dikurang 1, 5 dikurang 4 adalah 1. Bandingkan antara 1 pada hasil pengurangan dengan 2 pada 2 kali 4. Karena 1 lebih kecil, kita lanjut, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Karena 1 lebih kecil, maka pilih pilihan yang kecil, yaitu adalah 24. Sehingga jawabannya adalah 24. Jadi jawabannya adalah 24. Nanti kalau kalian sudah mahir, kalian akan gampang untuk menjawab akar dari 576 adalah jawabannya adalah 24.
Yang penting kalian perhatikan caranya satu persatu. Kita abaikan tadi puluhan ya. Akan coba kita bahas lagi yang soal nomor 2 ya. Nanti kamu pelajari lagi ya. Kita bahas lagi soal yang nomor 2, yaitu akar dari 324 adalah berapa? Sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu kita abaikan puluhannya. Oke, 324 kita abaikan puluhannya, berarti kita akan konsen kepada angka 4 yang paling belakang. Tuh, yang pertama. Pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka angka di belakangnya adalah 4 ya. Angka 4 ini belakangnya kita pikirkan ya. Kita pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka angka belakangnya adalah 4, itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, dan juga 8 dikali 8 hasilnya adalah 64 ya. Jadi ada 2 dan 8 yang hasilnya 4 di belakangnya. Maka jawabannya ada 2 pilihan, yaitu angka dengan belakang 2 atau dengan angka 8 ya, angka 2 atau dengan angka 8. Oke, setelah step kedua ini selesai, oke, kita lanjut kepada step ketiga. Apa caranya? Kita lihat angka 3 yang di depan ini yang kita perhatikan. Pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka hasilnya paling mendekati angka 3 ya, yaitu adalah 1 kali 1 sama dengan 1, berarti pangkat hanya 1. Jadi kita tulis 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi kita kurangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Kemudian pindahkan angka 1 tadi ke depan angka yang 2 atau angka 8. Angka 1 kita pindahkan, ini bisa 12 jadinya ini 18. Nah, untuk menguji hasilnya apakah jawabannya 12 ataukah jawabannya 18, kita lakukan langkah step yang keempat. Yang keempat adalah memilih antara 12 atau 18. Caranya kurangkan angka 3 dengan angka 1 ya. Kurangkan angka 3 dengan angka 1, yaitu jawabannya adalah 2. Oke, bandingkan angka 2 hasil pengurangan dengan 1 pada 1 kali 1 sama dengan 1. Karena 2 lebih besar, maka pilihan yang besar itu adalah 18, sehingga jawabannya adalah 18. Oke, jadi di akar dari 324 adalah 18. Oke, bisa dipahami? Nah, saya coba tunggu kamu sebentar untuk menjawab akar 196. Ayo, berapa? Sebelum kita masuk ke jawaban yang berikut. Nah, kita coba jawab nomor 3, yaitu akar dari 196. Caranya sama dengan yang tadi ya. Ya, caranya sama dengan yang tadi. Akar 196 kita coret lagi puluhannya karena tidak penting ya dalam mencari ini. Setelah kita coret, kita lakukan langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Yaitu pikirkan angka, nih angka 6 ya. Pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka angka belakangnya adalah 6. Yaitu adalah 4 kali 4 16. Kemudian 6 kali 6 adalah 36. Ini adalah 6 belakangnya ya, sama 6 di belakangnya. Nah, maka jawabannya adalah dua pilihan, yaitu angka dengan belakang 4 atau angka dengan belakang 6. Kita tulis dulu 6 dan kita tulis lagi 4. Oke. Setelah itu kita lakukan langkah yang ketiga, sama ya. Pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka hasilnya paling mendekati 1. Oke, yaitu adalah 1 kali 1. Jawabannya juga 1. Nah, karena harus mendekati 1. Jadi 1 kali 1 1. Jadi ditulis 1 di sini, hasilnya adalah 0. Pindahkan angka 1 ini ke 1 yang keempat tadi ya. Pindahkan 1 sini dan juga pindahkan ke sini. Jadi ada jawabannya 14 dan 16. Cara memilihnya, manakah yang lebih mendekati 14 atau 16? Oke, kita lanjut cara memilih antara 14 atau 16. Caranya adalah kurangkan 1 dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Bandingkan angka 0 hasil pengurangan dengan 1 pada 1 kali 1 sama dengan 1. Karena 0 lebih kecil, maka pilihan yang kecil yaitu adalah 14, sehingga jawabannya adalah
14. Oke. Jadi jawabannya untuk akar 196 adalah 14. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu akar dari 1444. Hasilnya berapa? Step 1 sama dengan cara mencari bilangan yang tadi ya, yang pangkat 2 yang ratusan, itu coret bilangan puluhan karena tidak akan ada gunanya untuk menjawab soal akar pangkat 2 ya. Kita coret puluhan ini yang utama ya. Setelah ini kita coret, kita lakukan step yang kedua, yaitu adalah pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka angka belakangnya adalah 4. Tetap angka belakangnya adalah 4. Oke, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 dan 8 kali 8 adalah 64. Ini adalah sebagai kuncinya. Maka jawabannya adalah 2 pilihan, yaitu angka dengan belakang 2 atau angka dengan belakang 8. Oke, angka dengan belakang 2 atau angka dengan belakang 8 ya, 8 ya, 2 atau 8. Oke, kita lanjut kepada step 3. Kita lihat ya, pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka hasilnya paling mendekati 14, yaitu adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kita lihat 3 kali 3 adalah 9, mendekati kepada 14 ya. 14 dikurang dengan 9 adalah 5. Pindahkan angka 3 ini ya, pindahkan dulu angka 3 ini ke depan angka 2 dan juga pindah ke depan angka 3. Jadi di sini telah tertulis 32 atau 38. Nah, cara yang keempat adalah memilih antara jawabannya 32 atau 38. Caranya adalah kurangkan 14 dengan 9. Oke. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Bandingkan angka 5 hasil pengurangan dengan 3. Maka 3 kali 3 adalah 9. Karena 5 lebih kecil, maka pilihan yang besar yaitu adalah 38. Sehingga jawabannya adalah 38. Jadi akar dari 1444 adalah 38. Kita lanjut kepada soal nomor 5 ya, pembahasan nomor 5 yang tadinya adalah akar dari 1849 hasilnya berapa. Oke, tetap cara yang pertama kita lakukan yaitu coret bilangan puluhan karena tidak ada gunanya untuk menjawab soal pangkat 2. Oke, setelah kita lakukan ini, tetap kita pasti tahu angka yang 9 di belakang ini yang akan menjadi kunci bagi kita, yaitu step 2, pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka angka di belakangnya adalah 9, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9 dan juga 7 kali 7 adalah 49. Ini adalah kuncinya. Maka jawabannya ada 2 pilihan, yaitu angka dengan belakang 3 atau dengan angka 7. Jadi belakangnya ya 3 atau 7. Sekarang udah belakang kita udah dapat nih 3 dan 7. Tapi apakah ini yang mana di antara yang 2 ini akan benar nantinya? Kita lakukan step 3, yaitu dengan mengambil bilangan 18 yang di depan ya. Pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan maka hasilnya paling mendekati kepada adalah 18. Mendekati 18 ini artinya misalkan ya 4 kali 4 16 ya, berarti kurang dari 18. Tapi apakah 5 kali 5 mendekati juga 18? Berarti 5 kali 5 adalah 25. Mendekati di sini tidak boleh melebihi angka 18. Oke? Seperti yang di atas tadi ya, tidak boleh melebihi angka yang di sini. Harusnya kurang ya, kurang dari angka yang 18 ini, hasil dari kuadratnya. Oke. Di sini yang mendekati 18 adalah 4 kali 4 adalah 16 ya. Jadi kita tuliskan angka 4 kali 4 di sini jadi 16. Oke, di sini kita tulis angka 4 di depan angka 3 dan juga di depan angka 4. Oke, setelah ini kita tulis, kita pilih ya, step 4-nya adalah memilih antara jawaban 43 atau 47. Caranya step 4 memilih antara 43 atau 47. Caranya kurangkan 18 dengan 16. Berarti hasilnya adalah 2 ya.
bandingkan angka 3 hasil pengurangan, bandingkan angka 2 hasil pengurangan dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Karena 3 lebih kecil, karena 2 lebih kecil, maka pilihan yang kecil adalah 30. Maka pilihannya adalah 43 ya, 43. Kenapa 43? Karena 43 dari kali 43 adalah hasilnya 1849. Nah, inilah hasil dari penyelesaian soal yang 5 tadi. Semoga kalian bisa melakukannya di rumah dan bisa diambil ilmunya. Lanjut ya, cara cepat akar pangkat 3. Sekarang kita coba terangkan cara cepat akar pangkat 3. Bilangan pangkat 3 adalah berarti kita mengalihkan sampai 3 kali ya. Misalkan 1 dikali 1 dikali 1 itu adalah jawabannya 1, termasuk level 1. Kemudian kita lakukan yang berikutnya. Kalau kita sudah hafal ya, 2 kali 2 4 dikali 2 hasilnya 8, itu termasuk level 2. Kemudian 3 dikali 3 9 dikali 3 adalah 27, itu termasuk level 3. Kemudian 4 dikali 4 16 dikali dengan 4 lagi adalah 64, itu dapat 4. Kemudian 5 dikali 5 25 dikali 3 dikali 5 jadi hasilnya adalah 125. Ini adalah level 5. Kemudian kita lanjut. Sekarang 6 kali 6 dikali 6 adalah 6 kali 6 36 dikali 6 jadi 216, itu adalah level 6. Terus 7 dikali 7 adalah 49. 49 dikali 7 sama dengan 343. Ini adalah level 7. Kemudian 8 dikali 8 adalah 64. Dikali 8 adalah 512. Itu adalah level 8. Kemudian 9 dikali 9 adalah 81. Dikali dengan 9 adalah 729. Adalah level 9. Kemudian 10 dikali 10 ada 100, dikali 10 adalah 1000, itu adalah level 10. Nah, ini adalah pangkat 3 yang kamu telah hafal pangkat 3 sebelumnya. Sekarang bagaimana cara mencari akar pangkat 3-nya? Lah, kita lihat di sini ada latihan soal. Nomor 1 adalah akar pangkat 3 dari 512 berapa? Ya, kalau kita sudah hafal gampang menjawabnya, tapi kalau belum nanti ada caranya. Oke, kita lanjut ya untuk mencari nantinya. Kita lanjut soal nomor 2 dulu, yaitu akar pangkat 3 dari 343 berapa. Kemudian nomor 3, akar pangkat 3 dari 729, jawabannya ada berapa. Kemudian akar pangkat 3 dari 12.167. Oke, kalian catat dulu soalnya ya, supaya bisa untuk menjawabnya. Nah, kita lihat lagi ya, soalnya adalah akar pangkat 3 dari 512. Kita coba di sini ya, untuk jawaban nomor 1. Hampir sama dengan pangkat 2 kemarin ya. Kalau pangkat 2 kemarin kita abaikan puluhan. Kalau di sini kita abaikan ya, untuk step 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke soal ini, cara pertama adalah jika kalian yang ada menonton video ini telah hafal ya bilangan pangkat 3, maka kuncinya jawaban di bawah ini adalah sangat mudah, yaitu langsung aja jawabannya adalah 8. Karena 8 dikali 8 adalah 64, dikali 8 adalah 512. Ini bagi yang telah hafal pangkat 3 ya. Sekarang mencari akarnya, kalau belum hafal yaitu seperti di bawah ini ya. Kalau yang belum hafal, akar dalam pangkat 3 adalah 512. 512 ini kita abaikan 51-nya, ratusan dengan puluhan kita abaikan ya. Yang kita ambil adalah di belakangnya. Nih, yang kita abaikan, yang kita ambil adalah belakangnya. Tuh yang perlu kita perhatikan. Yang 2 ya, step kedua itu kalikan angka satuan ya, yang paling belakang dengan angka yang sama sebanyak 3 kali.
Misalkan angka satuannya adalah di sini adalah angka 2. Kita kalikan angka 2 ini sebanyak dikali, itu 2 kali 2 adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 8. Oke. Coba kalian perhatikan ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seperti yang di atas tadi, yaitu akar pangkat 3 dari 343. Jawabannya adalah berapa ya? Nah, sama ya. Yang pertama coret puluhan ratusan ya. Puluhan ratusan tidak kita fungsikan di sini untuk menjawab soal akar pangkat 3. Oke. Kemudian kita ambil satuannya, yaitu angka 3 yang paling belakangnya. Kalikan satuan paling belakang dengan angka yang sama sebanyak 3 kali. Jika terdapat hasil 2 angka, ambil angka belakangnya saja, satuannya saja. Perhatikan penjelasan bawah ini. Misalkan angka 3 ini kita kalikan 3 kali. 3 kali 3 adalah 9. 9 kita kali 3 adalah 27. Nah, kita ambil angka belakangnya doang ya. Kita ambil angka belakangnya saja, yaitu angka 7. 3 kali 3 adalah 9. Lalu 9 kali 3 adalah 27. Angka belakang atas satuan dari 27 adalah 7. Maka kita ambil angka 7-nya saja. Karena 7 kali 7 adalah 49, dikali 7 adalah 343. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini ya caranya sama ya, yaitu akar dari 729 adalah berapa. Yang pertama tetap kita abaikan tentang angka ratusan dan puluhannya. Kita hanya memperhatikan satuannya, yaitu adalah angka 9. Kita kalikan paling belakangnya angka 9, angka satuannya adalah 3 angka. Jika terdapat hasil 2 angka, ambil angka belakangnya saja satuannya. Perhatikan penjelasannya. Misalkan 9 kali 9 adalah 81. Dikali dengan 9 lagi, kita ambil angka 2 angka cukup ya, karena dia sudah 81 ya. Ambil belakangnya atau satuannya dari 81, itu adalah 1, dan kalikan lagi sekali lagi dengan 9. Maka 1 dikali 9 adalah 9. Maka jawabannya adalah 9. Oke, jawabannya adalah 9. Nah, kita lanjut kepada soal nomor 4 ya. Nomor 4 yang akan kita jawab adalah 12 akar dari 12.167 hasilnya berapa ya. Ini akan kita gunakan lagi step cara 1, yaitu coret bilangan puluhan dan ratusan, tetap sama ya, karena tidak akan kita gunakan untuk menjawab soal akar pangkat 3. Oke, setelah itu step 2 lakukan sama dengan cara sebelumnya. Kalian ya, angka satuan paling belakang dengan angka yang sama sebanyak 3 angka. Ya, jika terdapat hasil 2 angka, ambil angka belakangnya saja, satuannya saja. Perhatikan penjelasan berikut ya. Misalkan kita ambil angka 7. 7 kali 7 adalah 49. Dikali 7 ya. 7 kali 7 adalah 49. Karena 49 terdiri dari 2 angka, cukup ambil angka belakangnya atau satuannya dari 81 ya, karena 9 kali 9 adalah 81 ya. Kemudian kalikan lagi sekali lagi dengan 7, maka 9 kali 7 adalah 63. Dan karena 63 terdiri dari 2 angka, maka ambil saja angka satuannya angka 3 ya, angka 3. Maka ambil jawaban satuannya angka 3, satuannya ya, yang belakang angka 3. Kita tinggal mencari jawaban puluhannya dari angka 12. Lihat step ketiga, nih angka 12 nya belum dapat satunya ya. Agak lama ya ini ya. Angka satuan yang ketiga adalah lihat step angka 12. Yang tadi udah satunya udah, kemudian untuk cari puluhannya. Untuk pikirkan angka yang sama yang jika dikalikan sebanyak 3 angka, maka hasilnya paling mendekati kepada 12. Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 12 atau yang mendekati 12, yaitu adalah 2 kali 2, 4 dikali 2 adalah 8.
karena 8 paling mendekati 12, maka jawaban bilangan puluhannya adalah 2. Level 2 karena 2 kali 2 4 dan kali 2 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 23. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23. Nah, sekarang kerjakan latihan soal di bawah ini ya. Misalkan nih nomor 1, 206 akar pangkat 3 dari 216 berapa? Nomor 2, akar pangkat 3 dari 125 berapa? Kemudian nomor 3, akar pangkat 3 dari 21.952 sama dengan berapa? Kemudian nomor 4, akar pangkat 3 dari 29.709. Nah, sekarang ya, kalau kalian sudah hafal, tinggal kita jawab ya, karena tadi caranya sudah ada. Jadi akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Ini cara mudahnya kalau kalian sudah hafal pangkat 3 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Karena 6 kali 6 36. 36 dikali 6 adalah 216. Seperti level 1 sampai dengan level ini ada di sini jawabannya ya. Kemudian akar pangkat 3 dari 125 jawabannya adalah 5 ya. Saya kasih kuncinya ya, caranya kalian udah tahu tadi. Lanjut, untuk nomor 3, akar pangkat 3 dari 21.952 sama dengan 28. Nomor 4, akar pangkat 3 dari 29.791 adalah 3. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang ini? Coba cocokkan jawaban kalian. Kalau ada jawaban yang tidak cocok, ayo coba ulangi lagi videonya dan pelajaran lagi sampai kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke.